Betul, itu dikubur selama 40 hari 40 malam itu sama orang tua saya waktu di daerah Sungai Ular disebut Haji Miraga Sukma. Sebab di situ badan turun mati tangi supaya dapat Allah dekat la ilaha illallah. Alhamdulillah teman-teman, kami sudah sampai dan bisa berkunjung bersilaturahmi dengan Ki Sukmana ya, Ki Sukmana yang santer dikabarkan mempunyai pengalaman yang sangat banyak sekali, diantaranya pengalaman menikah sampai 79 kali dengan diantaranya anak kepala suku dari berbagai suku di Nusantara, bahkan mempunyai pengalaman mempelajari ilmu-ilmu dari Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan Sumatera, begitu teman-teman. Nah, di sini kita akan tanya-tanya tentang ilmu apa saja yang dipelajari oleh Ki Sukmana. Dan nanti mungkin kita akan tanya secara lebih detail ke salah satu ilmu yang pernah dipelajari Ki Sukmana. Kita tanya dulu ya kabarnya. Nah, ini supaya santai sambil merokok ya, tidak apa-apa. Buat yang masih di bawah umur jangan merokok gitu ya. Tunggu nanti kalau bisa menghasilkan duit maka karena. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang Ki? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Ini gak pakai baju, gak takut masuk angin? Udah biasa. Udah biasa. Ini kalau daerah pegunungan dingin banget nih sebetulnya nih teman-teman. Dekat dengan Gunung Cakrabuana begitu. Nah, Ki Sukmana banyak yang bertanya nih, ini Ki Sukmana ini banyak ilmunya katanya. Itu kebenarannya gimana, betul ya Ki itu? Ya kalau ilmu mah sebetulnya nggak ada, itu cuma pengalaman. Ilmu itu adalah pengalaman. Oh iya, iya. Terkenalnya sakti. Iya, sakti mandraguna gitu ya. Nah, kita harus pelajari ini sakti yang dimaksud itu kayak gimana. Ini bisa menikahi gadis anak kepala suku juga, itu termasuk sakti ya. Karena tidak sembarangan kepala suku menikahi menjodohkan anaknya. Aki, dari begitu banyak ilmu yang dipelajari, itu ilmu-ilmu apa saja sih yang dipelajari sama Aki Sukmana? Ya kalau dipelajari yang dari Pulau Jawa, dari seluruh papat kalima pancar, seluruh papat kalima pancar, kata orang Jawa kakang kawa ade ari-ari, kata bahasa spiritual anu disebut seluruh papat kalima pancar, kita anu dipelajari. Nah, kabarnya itu ada 5 ilmu utama yang dipelajari Abah Sukmana. Kalau misal disimpulkan gitu ada 5. Itu 5 itu apa saja sih Ki? Satu, pelajaran yang dipelajari ilmu seperti karuhunan, ilmu luhur yang lebih jauh luhur daripada manusia zaman sekarang, namanya luhur ya. Kedua, jati ruhun, jati diri, mengenal diri sendiri. Ketilu, yang dipelajari ilmu kasamiangan, samiang tunggal, emak tunggal angin Allah. Nah, keempat, yang dipelajari ilmu yang disebut kebataraan batara agung, maha agung angin Allah. Jalurnya mah tetap dari seluruh papat kalima pancar ya. Oh, jadi 4 gitu ya kalau disimpulkan. 4 yang dipelajari. Nah, terus itu saya mau tanya kebenarannya Aki itu menikahi 70, bukan mempunyai pengalaman 79 kali menikah dengan anak kepala suku. Ini kebenarannya bagaimana, betul? Ya dulu kalau belajar itu satu daerah supaya kita dikasihkan pengalaman dari dia itu ya nggak ada jalan lain lagi. Ya, terpaksa macam mana untuk mendekatkan diri supaya dikasihkan pengalamannya, sebab nggak sembarangan manusia mengasihkan ilmunya kalau nggak ada pertalian yang dekat atau rapat. Gitu. Contohnya mengenal kepala suku harus benar-benar mengenal dulu baru dikasihkan pengalamannya.
Jadi itu salah satu metode pendekatan supaya mendapatkan ilmu, Pengalamannya. yaitu dengan cara menikahi anak kepala suku supaya diakui gitu ya, Siapa bagian tahu. dari suku tersebut. Itu suku yang paling unik itu suku apa sih? Sama seperti suku Sunda, suku Jawa Sama gitu, atau ada seperti- suku yang di pelosok? Suku Sake dulu waktu di Sumatera, daerah suku Sake, Kalau nggak salah itu Riau ya. daerah Riau. Nah itu salah satu sukunya yang jarang kita dengar ya. Abah, ini saya mendengar kalau Abah ini saking saktinya mendapatkan ilmu dengan cara dikubur hidup-hidup selama 40 hari atau 40 malam. Itu cerita asli atau hoak, Bah? Saya sebetulnya itu dikubur hidup-hidup, bahkan kata orang tua itu, kata orang Sunda, kalau bahasa Sunda, belum pernah ada manusia sebelum mati bikin kuburan. Nah, dibalikan, saya sebelum mati bikin kuburan. Jadi kata orang tua saya juga, sebelum mati kamu bikin dulu kuburan buat saya sendiri. Saking taatnya kepada orang tua, saya ikutin kan gitu. Bikin kuburan ya selayaknya dikubur. Jadi kubur di dalam tanah ya setinggi saya, semua pakatan dikubur. Nah, di situ baru saya dikuburkan. Dikubur itu berarti dimakamkan aja seperti orang yang sudah meninggal pada umumnya ya. Nah itu dimakamkan selama 40 hari 40 malam itu untuk mempelajari ilmu apa, Bah? Itu yang kalau dikata orang tua dulu pelajaran ini itu. Niraga Sukma itu sederhananya apa ya? Kita duduk di sini, kita roh kita yang bisa berangkat. Kalau jasadnya nggak akan bisa berangkat. Jadi memberangkatkan ruh tanpa jasad begitu. Nah, Luar biasa Niraga Sukma. Terus itu, Bah, kalau tadi disebutkan bahwa kedalaman makamnya itu setinggi badan kita begitu, betul? Iya. Nah, itu dikubur seperti jenazah pada umumnya menggunakan kain kafan, pakai bambu atau papan, kemudian dikubur pakai tanah sampai ke atas dibikin makam pakai batu nisan, itu seperti itu atau bagaimana? Iya, dulu kan bikin kuburan bus, kubur udah setinggi badan kita, kalau bahasa Sunda sama cangkeng. Di situ baru dikasih papan lagi. Jadi kuburan itu 2 tahap. Ke bawah kecil, Iya. di atas untuk mengasih papan. Jadi macam ngubur pisang lah, macam ngubur pisang. Udah di situ baru dikasih 1 pipa ke atas. Udah dikasih pipa, dikasih benang menalu. Menalu itu benang 3 warna, warna merah, warna putih, warna hitam. Nah, dikasih benang di atas gigi ya. Apabila nggak mampu tinggal narik, tarik ke bawah maka lonceng akan bunyi. Berarti nggak mampu. Ya kalau mampu kita ya nggak menganggukkan kepala. Nah, malam pertama mungkin, saya nggak tahu siang nggak tahu malam. Iya. Namanya di dalam kubur, begitu udah masuk itu terasa megap. Gelap. Logika namanya orang dikubur. Di situ kita bisa membacakannya, ya Allah, megapnya ini mungkin hawa nafsu amarah saya selagi waktu hidup di luhur tanah. Ya, waktu amarah saya sama orang, pekerjaan saya. Nah, itu kita menyadari ke situ. Udah gitu panas, ya Allah, yang disebut neraka jahanam itu benar adanya. Mungkin ya Allah, waktu hidup saya di dunia itu makan barang haram, barang riba, inilah yang terasa sama saya nih ya Allah. Aku minta pengampunan. Dan itu di situ badan terasa macam berlepasan, ya kan? Bahkan istilah macam hancur badan itu. Baru yang terasanya itu. Waktu berhenti, ya Allah, inilah jasad saya yang habis dimakan cacing, dimakan rayap. Mungkin barang-barang yang saya makan itu barang-barang haram, barang-barang yang enggak benar waktu saya hidup di dunia. Mohon pengampunan ya Allah. Nah, udah gitu terang lagi. Badan itu enggak terasa sakit, enggak terasa begitu
di situ nangis-nangis minta pengampunan dengan emak bapak minta doana saya ada di dalam kubur ini, mungkin dosa saya, kesalahan saya sama orang tua, amarah saya, dan di situ benar-benar minta pengampunan. Sebab takut mau lari-lari kemana, udah di dalam kubur, kan gitu. Udah gitu datang hawa dingin, ya Allah ini yang disebutkan, istilahnya disebut bangawan nirta ini, surga Allah, terasa dinginnya. Itu. Nah itu waktu di dalam kubur itu udah beberapa hari, aku nggak tahu itu harinya, jamnya atau siang atau malamnya. Di situ baru saya nggak ingat. Pingsan atau gimana? Mungkin juga pingsan. Aduh, Nah, bahaya dong. udah gitu perasaan saya ada di atas awan, kan gitu. Menjumpai ada salah satu orang yang saya jumpai itu nggak dapat itu orang tua lah. Kata orang tua itu gitu, kamu harus tahu nih bagaimana dalamnya laut, kan perasaan saya dibawa ke dalam laut itu, tahu segala macam gitu. Tahu segala macam, yang saya nangiskan gitu, saya itu entah di mana kan gitu. Nah terus sama dia dipelajari, dikasih bahasa doanya, tah begini kan itu, tah itu yang pelajarinya. Di situ yang disebut ya jabar ya holiku kul holikau amin Allah, kan gitu. Nah, kata dia itu yang dibilang dari syahadat 7 lapis langit 7 lapis bumi, kata dia masuk ke dalam bumi gitu. Di situ yang saya takutkan hanya diri sendiri itu begini. Jadi di dalam tanah itu, di bawah tanah itu, perasaan saya itu di bawah orang tua itu ada satu pesantren, satu macam kampung lah. Setiap yang ada di situ, setiap rumah semuamu lagi ngalukan asma Allah, yang dikir, yang ngaji, kan gitu. Nah, saya dibawa ke satu pesantren itu, di dalam nggak ingat itu saya itu. Gitu. Nah ini katanya pesantren ini, nah namanya kesepuhannya ini, nah saya mah ada siakan itu namanya, kan gitu. Kata aja ke atas. Nah, udah gitu kata dia itu, pulang kamu, belum sekarang pulang. Jadi saya pulangnya itu ya itu ingat udah digali sama orang. Ya, kata dia udah selama 40 hari 40 malam kata dia. Dan itu waktu digali itu ini kaku semua nih. Ini nggak bisa ngomong sebab ini macam ngunci lah. Tangan juga begini nggak bisa dibuka. Keras ini kan gitu. Nah itu sama orang tua saya itu dibacakannya ke duka itu doa wudu lah. Allahumma halim sari wa basiri arianar, ayu disiram pakai air, baru ini membuka tangan semua gitu. Tangan kan nggak bisa digerakkan, mungkin kaku. Nah kata orang tua saya itu masih ingat saya semuanya udah digali itu, tapi saya nggak bisa ngomong gitu. Ke tangan Allahumma halim sari wa basari, tangan Allahumma atini kita bibiyamini wa hasibni sabar jasiro, doa wudu itu kan baru dibukakan. Udah gitu dikasih air bubur, masuknya air bubur ke mulut, ke perut itu bukannya enak, sakit kali. Ya mungkin apa ini udah kempes lah, udah gak ini kan, udah rapat gitu, ya kan gitu berapa hari. Itu waktu saya dikubur itu tuh pengalaman. Nah, Abah, mungkin kan kalau kita berpikirnya begini ya, yang namanya manusia kan butuh makan. Iya. Apakah itu pas di awal Abah dikubur sampai 40 malam itu berarti nggak makan, Bah? Ya dalam kubur mana bisa makan. Mungkin bisa disebut juga mati geni ya, Pak ya. Nggak, maksudnya yang tadi kita simak berarti kan secara tidak langsung Abah itu berguru di alam gaib ya, Pak ya. Dan jasadnya dikubur di bawah bumi gitu. Yang dibilang ya jabar ya holiku guru holikaul amin Allah. Nah dari situ saya dapat perintah dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, suruh berjalan. Dari situlah sejarah saya jalan-jalan kemana-mana. Nah, Bah, mungkin itu kan sehabis Abah dikubur biasa kan berarti udah ke atas bumi lagi, udah kehidupan normal.
Yang Abah rasakan itu ilmu meraga sukmanya udah langsung bisa dipakai apa ada proses lagi gitu? Di situ yang tinggal kita duduk, ya kan. Contohnya kata orang tua saya kan saya suruh pulang ke tempat tinggal saya itu di salah satu kampung lah di antara Malaysia Indonesia itu di perbatasan di pulau. Saya pulang kata orang tua saya gini, nanti malam kamu datang ke sini tapi jangan raga kamu. Saya bingung. Begitu saya duduk, begitu ya Allah saya ingin ketemu sama orang tua saya itu. Kalau saya itu perasaan berangkat, gedor-gedor pintu kan itu. Kata bapak saya lagi tidur, guru saya itu. Oh benar kamu udah datang ke sini, pulanglah kamu. Saya masuk gini lagi loh. Saya udah ketemu sama bapak saya tadi, tapi saya kan lagi duduk. Nah dari situ saya tahu pengalamannya. Pertama kali dipakai. Ya, paginya saya ketemu, dijumpain. Kata bapak itu, alhamdulillah kamu sudah sampai tadi malam ke sini. Kata saya sama saya dibantah, kapan saya ke sini? Kan baru ini. Tadi malam yang untuk pintu. Terus yang kamu membangunkan bapak katanya. Udahlah, udah begitu berangkat ke Pulau Jawa, udah punya bekal kamu buat di Pulau Jawa. Nah itu mempelajari itu. Jadi begitu duduk itu yang kalau bahasa orang pandai mungkin makrifat, kalau saya nggak tahu kan itu kuri Allah antarkan Rasul sejati kami pada satu tempat itu, maka akan tahu di tempat itu. Itu. Kalau ada gadis yang lagi mandi, ibarat kalau pikiran kotor saya mungkin bisa diintip. Kalau abang mungkin mikirnya kesana aja. Tapi gini Bah, kalau untuk saat ini Bah, itu kan mungkin awal-awal perjalanan Abah menuntut ilmu ya Bah. Kalau saat ini berarti ilmu itu masih ada, masih bisa dipakai. Insya Allah, sebab itu di situ dimanapun digunakan laisa kami syai'un, Allah mendengar mengetahui melihat. Di mana kita niat ya afdal maksud kita akan terjadi. Yang penting wala jadul jejem yakin maka terjadi. Nggak ada yang mustahil. Mau berangkat kemana aja yang itu, tapi roh kita yang bisa berangkat. Nah kalau misalkan mohon maaf kalau misalkan dipraktekkan, apakah misalkan ada ritual dulu, apakah cukup dengan membaca doa atau seperti apa cara kerjanya tuh? Nggak ada ritual, nggak ada apa. Yang di situ manual kalau di Gusti hanya kaulah dengan Allah. Jadi tidak bisa ditampilkan di sini gitu? Nggak bisa. Oh. Harus pakai ritual gitu bersiluman begitu. Oh, berarti cukup semedi aja berdoa langsung ke sana. Ya seperti gini, ya Allah khususon ila fil jasadi, jasad kasar jasad halus abdi al-fatihah, ya kan, jasad kasar kita jangan ada yang mengganggu, jasad halus kita roh sukmuji sejati kita. Nah itu Luar biasa ini ya. Kalau berarti merogoh sukmo itu tadi ya jasadnya masih tetap, ruhnya berangkat. Tapi ada nggak ilmu yang bisa mengantarkan kita ke suatu tempat, jasadnya dan ruhnya Ikut berarti ya? ikut gitu, bisa? zaman Ada nggak? sekarang nggak akan ada bisa, karena zaman sekarang yang kita makannya juga udah banyak hal-hal yang kurang bagus. Contohnya orang minum itu meracuni raga kita. Kan gitu. Gitu. Kalau zaman sekarang harus berangkat dengan jasadnya walau itu akan ada. Tapi kalau zaman dulu, zaman Kalau kesaktian pada itu ada. zaman para wali mungkin, ya, sebab orang suci. Kalau zaman sekarang mah apalagi macam saya, ya kan. Kalau bahasa Sunda tunggul dilarung cetang dirumpak. Dan saya juga sebetulnya membuka itu sangat-sangat dipantang sama orang tua saya. Saya itu kata orang tua, kamu harus bisa nyumput poek dina caang, tunggul catang harenong. Walaupun dicaci maki sama orang atau kita di apapun, diam aja. Jangan sekali-kali terbuka. Karena nanya itu saya bukakan, jangan sampai dibilangkan dusta atau bohong. Iya betul. Kan gitu. Jangan bilangkan dusta atau bohong, memang tak gitu kenyataannya. Kan gitu. Nah bahkan kalau untuk saat ini kan banyak orang yang berkunjung ke Abah ya, dari mulai minta ditolong apa yang dimaksud oleh mereka, terus berbagai macam hal ya yang mungkin yang tamu itu datang ke sini. Nah, Abah yang sering Abah gunakan itu kalau ilmu Miraga Sukma
Itu dipakainya untuk apa tuh, Pak? Kalau untuk sekarang, kalau untuk menolong orang itu bicaranya gitu. Niraga sukma itu contohnya ada orang kasarnya kerasukan, dari mana ini asalnya? Oh. Kan gitu. Oh, udah tahu oh dari sini ya kita balikan ke asalnya. Kan gitu. Kita nyabut contohnya kalau orang kena guna-guna kan. Oh siapa yang guna-gunanya? Oh kita nampak. Oh ini si A. Tapi jangan kita mengatakan oh si ininya takut jadi masalah. Fitnah. Yang penting mas sehat kan itu. Selamat. Nah, kalau untuk menghajarnya itu atau untuk membentengnya yang digunakan sadul papat kalima pancer. Wah, luar biasa. Jadi Mungkin satu lagi, Bah, ya kalau yang namanya ilmu Mirga Sukma sama sapi angin sama apa beda itu? Lain. Beda. Sapi angin, sapi geni, sapi banyu lain. Itu ilmu lahir. Berarti itu Ya, sama jasa. raga. Sama enggak. Itu enggak Mirga Sukma itu sabut sapi angin itu nariknya dari kekuatan lahir. Mengendalikan mengendalikan angin itu. Ya seperti sapi geni ini kan api panas ya. Ya. Gunakannya jangan sapi geni, gunakan aji waduk banyu ya. Seperti waduk aji sapi waduk banyu atau disebutkan aji yang disebut sapi sapi banyu ya. air. Nah, banyu air ya. Nah, tiis monggo Allah. Kan Api dimakan guys. itu yang dibilang sapi banyu. Mohon maaf bisa lihat lidahnya gitu. Nah, Waduh. jangankan gitu bolong panas silakan masukin ke sini. Nah, Bah, kalau yang sering datang ke Abah tuh yang kebanyakannya orang-orang yang membutuhkannya apa? Misalkan yang banyak utang atau misalkan pengen ilmu apa namanya semar mesem atau apa gimana seperti apa lah gitu. Yang Ya. kebanyakan ke sini tuh. Ada pun yang datang ke sini yang untuk pengobatan, ya yang penting ada manfaatnya, nggak apa-apa kan itu. Iya. Itu apa untuk mempelajari sejarah dari yang penting jangan ini sekarang mah zaman bukti ya. Jangan istilah zaman insya Allah sekarang mah zaman bukti. Sekali AA nggak bisa jadi ABCD ya. Tapi kalau bagian keduniaan amin Allah yang mempunyainya ya. Siap pukul seperti ini dunia. Kan di situ ada kuncinya. Dina malaikat Prabu mangsa sana tari ari-ari, malaikat jatnya sana bali, malaikat aruk mangsa sana pamungkus. Intinya ima imana dunia wa imana ilmu. Kalau kita menggunakan ya Allah bukakan pintunya dunia maka dunia yang akan datang. Disaksian 4 malaikat Allah Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kaler wetan kulon kidul sing datang milik rezeki. Eta mimpi Gusti, milik rezeki bani jadi ti kodrat iroda urang. Eta. Tapi dengan ada caranya ya seperti kita harus mendalami, harus puasa ngimparat 1/24 jam. Nah itu Syarat. Mungkin Pak ini satu lagi saya pertanyaan. Berarti ada nggak orang yang kesini dia itu terlilit hutang dan tiba-tiba setelah pulang dari Abah, setelah Abah jiadahi dia perkaranya beres. Nah itu ada nggak? Terus Ada misalkan juga. caranya seperti apa? Dan mungkin kebanyakan mohon maaf ini yang ditanyakan untuk misalkan tarifnya berapa mungkin seperti itu. Kalau saya itu gimana ya? Kalau beli syarat-syarat aja, ya kan? Ya, mungkin kalau untuk biaya di pihak pribadi aja mungkin Bah nggak Ya, disebutin di sini. Seniat dialah, sepantasnya kan itu saya juga kan hanya perlu merokok dengan makan itu. Ya betul. Itu. Kalau saya nawarkan, ini harus segini saya nggak bisa. Sebab saya sama Allah juga nggak membeli. Kan gitu. Belum juga memakan waktu dan menguras tenaga begitu ya. Itu aja. Tapi ngerti manusianya lah. Mm-mm. Gitu. Ngerti manusianya, ya mungkin harus kata dia setimpal dengan Hasil gitu ya. pekerjaannya, nah hasilnya kan itu aja. Kan Saling lah gitu gitu ya. gitu. Kalau harus menarik kan nggak bisa. Berarti emang banyak orang yang berhasil setelah datang Alhamdulillah. wasilahnya datang ke Abah gitu ya. Ya, alhamdulillah yang mempunyai utang tapi nggak tahu yang membayarnya
Allah kan gitu. Dari mana aja pelantaraannya, sebab Allah yang mengetahuinya kan gitu. Cuma caranya begini, jalannya tak begini kan gitu. Mungkin kan kita luruskan lagi, takutnya yang nonton datang ke Abah dikasih uang, takutnya kayak gitu. Jadi Enggak. mungkin yang datang ke Abah dikasih tahu caranya, Iya. jadanya seperti ini, mungkin lebih ke apa namanya, dengan cara langit mungkin seperti itu ya, atau Iya. gimana? Iya, kalau caranya mah caranya begini, ya coba sama-sama berdoa sama Yang Maha Kuasa, kita Oh terapi iya, di iya. situ. Berarti bukan suka-nyokanya dikasih uang sekarung gitu ya, enggak? Kalau saya harus ngasih uang sekarang, udah aja pakai sama Iya, saya. betul. Maksud saya kan gitu ya. Ada doa, ada Itu ikhtiar. mah, kalau itu mah begitu mah sihir yang dibilang asantum alaikum ya asabah sihri. Was-wasin ya hijrin ya jikin ya korin, katanya kejin korin ya. Nah, insya Allah, atau saya mah nggak bisa ya begituan, ya bisa saya memberikan begitu, tapi buat apa? Kan untuk menipu orang kan gitu. Banyak orang tersesat nantinya kan gitu. Jadi ini Abah atau Aki Sukmana ini mempelajari ilmu itu tidak sembarangan. Harus ada maksud dan tujuan yang jelas, dan tentunya harus digunakan dengan jalan yang benar. Ya, iya. Karena memerlukan persyaratan itu bersih hati, bersih pikiran gitu. Jadi jangan sembarangan. Silahkan buat teman-teman, ternyata Aki Sukmana ini membuka gitu ya, membuka bantuan lah ibaratnya gitu kalau misalkan ada yang memerlukan begitu. Aki Sukmana, terima kasih atas waktunya. Iya, Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan Ya, video ini bermanfaat. Amin. Kami pamit undur diri, Aki. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.